Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Lasriani dengan NIM 2220501043 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2215B. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah Komunikasi Interpersonal yang diampuh oleh Dr. Vivi Hasmawati MSI. Nah, kali ini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal yang terjadi antara Deddy Corbuzier dan Bapak Prabowo Subianto. Baik, selamat menyaksikan. Pak Prabowo ngapain ada di sini? Bahaya kan gitu. Bahaya. Nanti dia kudeta lagi kan gitu. Harus saya akui kadang-kadang saya down juga kan. Gue udah niat baik, gue masih dikerjain. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Sebelum saya menganalisis komunikasi interpersonal yang terjadi antara Deddy Corbuzier dengan Prabowo Subianto, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka antara dua orang yang mempunyai reaksi secara langsung, berlangsung secara verbal ataupun nonverbal, dan memiliki sifat yang unik. 1 tahun loh Pak, Bapak masih ingat loh Pak. Masih ingat ya? Saya tuh saya main di Regent Hotel, ketemu Bapak, terus Iya. main di meja, masih ingat. Masih ada ibu saya. Masih ada Iya. ibu, betul. Wah, luar biasa. Berarti Bapak Terdapat 5 komponen agar tercipta komunikasi interpersonal yang baik. Yang pertama, memahami keterampilan komunikasi dengan baik. Nah, Prabowo Subianto dan Deddy Corbuzier sangat terampil dalam berkomunikasi sehingga proses komunikasinya dapat berjalan dengan baik hingga akhir video. Yang kedua, digunakan pada waktu yang tepat atau terampil memahami situasi yang tepat, yaitu saat Deddy Corbuzier mengajukan pertanyaan pada waktu yang tepat. Contohnya, ini ke Pak Prabowo dan saya yakin juga banyak yang mau nanya, kok Bapak mau? Kan Bapak waktu itu bersaing di pemilihan presiden dengan Pak Jokowi. Iya. Terus tiba-tiba Bapak diangkat jadi Menhan. Iya. Banyak orang kecewa. Banyak Iya. orang kesel. Iya. Dan kok Bapak mau gitu? Kok Bapak nggak, wah udah pokoknya gue terus aja ngelawan Pak Jokowi. Pokoknya gue di luar lawan Pak Jokowi gitu. Kok Bapak, oke Nah. saya jadi Menhan loh ini. Jadi begini ya, kan begini. Gue nanya gini aman nggak? Aman dong. Jadi saya juga nggak mengerti kok orang banyak yang bertanya seperti itu, karena bagi saya ya. ketiga, menggunakan dua perspektif dari komunikator dan komunikan, seperti dalam video podcast Deddy Corbuzier menceritakan Pak Prabowo ingin menjadi seorang presiden mengabdi kepada Indonesia. Gue ingin jadi presiden. Dia mau jadi presiden untuk apa? Kan untuk mengabdi, Iya betul. untuk berbakti. Untuk apa? Untuk Indonesia kan? Iya. Saya juga begitu. Tujuan sama, mungkin caranya beda lah. Intinya. Saya juga mau berbakti untuk Indonesia. Keempat, mengatur dampak dari komunikasi. Prabowo Subianto mengatur dampak dari komunikasinya dengan baik, baik itu dampak positif atau negatif, sehingga proses komunikasinya berjalan dengan lancar. Kelima, harus memiliki etika dalam berkomunikasi. Contohnya, pada saat Prabowo bercerita, Deddy Corbuzier tetap menghormati dan menganggap Prabowo bercerita tanpa menjadikannya sebagai benda dan tidak menjadikannya sebagai komunikasi ait. Jepang. Ada 2 panglima sangat kuat. 2 panglima sangat kuat. Hideyoshi, ya, Hideyoshi Toyotomi, dan yang satu Tokugawa Ieyasu. Dalam jendela Johari antara Deddy Corbuzier dengan Prabowo Subianto telah mencapai posisi aman. Prabowo memandang Deddy Corbuzier secara positif dan begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, konsep diri terbuka sehingga self disclosure pun terbuka. Gue nanya gini aman nggak? Aman dong. Jadi saya juga
nggak mengerti kok orang banyak yang bertanya seperti itu, karena Salah satu contoh bahwa Prabowo terbuka pada Deddy Corbuzier adalah pada saat ketika di sana Prabowo menceritakan tentang sejarah dari Jepang. mau cerita ini yang saya belajar dari ini menjadi semacam apa? Semacam panduan untuk saya. Ada dua peristiwa penting yang saya baca dari sejarah. Yang satu itu di Jepang. Ada dua panglima sangat kuat. Hideyoshi, ya, Hideyoshi Toyotomi, dan yang satu Tokugawa Ieyasu. Ini dua-duanya hebat, dua-duanya kuat. Satu saat mereka hampir perang, mau berhadapan. Hideyoshi bilang, saya mau berunding dulu sama Takegawa. ya, lawannya itu, sama Ieyasu ya. Oh, Yesus. Mereka berunding, kemudian si Hideyoshi bilang, Anda lihat Dari komunikasi yang terjadi antara Deddy Corbuzier dan Prabowo Subianto, dapat dilihat mereka menggunakan model interaktif yang mana komunikasi tersebut memfokuskan pada respon atau feedback dari komunikan kepada komunikator. Feedback tersebut adalah umpan balik dari komunikasi antarpersonal terlihat secara langsung, bersifat segera, nyata, dan berkesinambungan. Baik, itulah tadi komunikasi interpersonal yang terjadi antara Bapak Prabowo dan Deddy Corbuzier. Oke, sekian video yang bisa saya analisis. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.